Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Pecundang Kultus Demonik yang terlahir kembali. Cerita dibuka dengan pemandangan pembantaian di malam hari. Di bawah bulan purnama yang sedang bersinar, ada seorang anak yang sedang berjuang melawan para penyusup yang berusaha membunuhnya. Dan setelah berhasil membantai semua musuhnya, seseorang mentertawakan. Hahaha, kepala keluarga klan Seonwoo. Dan semua yang dia pakai hanyalah teknik King Cheng dan Jiang Chang. Apakah kau lupa 13 berang Seonwoo yang terkenal itu? Seni itu harusnya diwariskan padamu, bukan? Dan orang yang sedang mengejeknya ini adalah saudaranya sendiri, anak keempat klan Seonwoo, Shen Wugi, pemimpin tertinggi sekte Iblis Darah Hitam Dudang. Dia mentertawakan saudaranya yang bertarung menggunakan jurus milik klan lain yang bukan dari keluarganya. Dan yang sedang berjuang bertahan saat ini adalah Seon Woo-jin. Seon Wugi kemudian berbicara lagi kepadanya dari atas sana. Aku hampir lupa, bajingan kejam, membantai kerabatmu sendiri dengan begitu kejam, persis seperti tikus-tikus Birondae itu. Lalu bagaimana dengan anak ini? Ya, sepertinya aku memilih dengan tepat. Sekarang, coba bunuh anak ini dengan sekejam itu juga. Patriark terakhir klan Seonwoo, Seon Woo-jin. Yang harus dilawan oleh Seon Woo-jin saat ini adalah saudara perempuannya dan juga saudara dari Seon Wugi. Orang ini adalah Seon Woo-yeonha. Ketika diharuskan membunuh saudaranya sendiri, Seon Woo-jin melihat ke arah belakang dan merasakan kehadiran orang yang telah meninggalkannya. Dia lalu menundukkan kepalanya dan meminta maaf karena tidak bisa menjadi seperti orang yang dia panggil kapten. Dan ketika dia sedang menundukkan kepala, bayangan orang itu langsung muncul dan menenangkannya. Jin, kau membungkuk lagi. Aku sudah bilang, apa yang kau lakukan sudah cukup. Hasilnya bukan salahmu. Berdirilah tegak. Ketika melihat bayangan kaptennya, Seon Woo-jin langsung terlihat sedih. Dia lalu berniat untuk bertarung sampai akhir, sesuai dengan apa yang diajarkan kaptennya untuk tidak menyerah. Namun Seon Woo-jin tidak ingin ditangkap oleh mereka hidup-hidup, karena akan berakhir menjadi boneka mereka, dan tentu suatu hari mereka akan mengejar kaptennya. Seon Woo-jin tidak ingin membiarkan itu. Dia lalu mengarahkan pedangnya kepada tubuhnya sendiri. Dia ingin mati dengan caranya sendiri. Seon Wugi yang melihat dia melakukan itu terlihat kaget. Tetapi ketika dia mencoba menghentikannya, Seon Woo-jin sendiri tersenyum dan menjawab dengan tegas. Kau mungkin bisa membunuhku, tapi kau tak akan memakai mayatku, dan aku tak akan pernah membiarkanmu hidup. Bahkan sebagai hantu, aku akan membunuhmu. Dia mengatakan itu sambil menusuk tubuhnya perlahan, dan setelah selesai mengatakan semuanya, Seon Woo-jin langsung menusuk jantungnya dengan kuat, dan itu mengakhiri hidupnya. Sementara Seon Wugi sendiri terlihat kecewa karena tidak bisa menggunakan mayatnya itu. Seon Woo-jin sendiri mulai sekarat dan kehilangan kesadaran. Dia juga mempunyai beberapa penyesalan selama hidupnya. Kalau aku tahu akan berakhir seperti ini, aku akan hidup lebih penuh. Aku tak akan menyia-nyiakan hidup dengan lari. Berkata aku tak ingin melawan saudara-saudaraku dan membiarkan bakatku berkembang dengan bebas. Namun ketika dalam keadaan sekarat, Seon Woo-jin kembali mendengar hinaan-hinaan yang datang kepadanya. Dan ketika dia memperhatikan suara itu dengan fokus, tiba-tiba saja ayahnya membangunkan. Jin, hei brengsek, katakan sesuatu. Seon Woo-jin sendiri kebingungan ketika melihat ayahnya sedang memarahinya. Dan dia sendiri saat ini sedang berlutut dengan tubuhnya yang gemuk. Di ruangan itu, sudah ada ayahnya dan saudaranya yang lain yang sedang menyaksikan. Ketika melihat ayahnya yang sedang berdiri di depannya, Seon Woo-jin merasa sedang bermimpi. Karena dia belum melihatnya lagi semenjak hari itu 10 tahun lalu. Ketika dia mencoba untuk meraih ayahnya dan memanggilnya, Seon Woo-jin akhirnya sadar kalau tangannya sudah terikat. Dia juga kaget karena melihat tubuhnya berbeda dari yang dia ingat ketika mati. Ketika dia sedang melamun karena terkejut, ayahnya kembali memarahi. Dia mau berarti kau mengaku telah membunuh tuan muda ketiga klan dan calon iparmu. Ketika mendengar tuduhan itu, dia langsung teringat dengan pria yang bernama Dan Hasang, satu-satunya temannya yang dia miliki saat itu. Dalam bayangannya, ketika itu Seon Woo-jin sedang mabuk, dan temannya Dan Hasang sudah terbunuh dengan pedang yang menusuk tubuhnya. Dan saat itu Seon Woo-jin tidak bisa membantah karena tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya.
Dan ketika mengingat semua itu, Shen Wujin akhirnya menyadari kalau dia sudah berereksi dan kembali ke hari di mana dia dipitnah membunuh Dan Hasang. Shen Wujin kemudian mengatakan kepada ayahnya kalau dia tidak mengingat kejadian itu, dan jawaban itu malah semakin membuat ayahnya marah. Dia kebingungan bagaimana caranya untuk menghadapi Patriark Lendan. Apakah dia harus membunuh Shen Wujin dan mengirim mayatnya ke sana? Ketika Shen Wujin sedang dimarahi dengan begitu keras, ketika saudaranya yang ada di sana malah mentertawakan. Dari kiri ke kanan, ada putra sulung yang bernama Shen Wuxiong, lalu putra kedua, Shen Wuhyok, dan putra keempat, Shen Wugi. Ketika ayah mereka mengatakan sesuatu yang kejam seperti itu, mereka malah mentertawakan dan tidak menolong. Bahkan mereka memberi saran untuk membuatnya lumpuh saja dan membiarkan Klendang melampiaskan amarah mereka kepada Shen Wujin. Shen Wugi juga menyarankan untuk mengirim Shen Wujin ke garis depan sebagai perwakilan dari keturunan langsung bagi aliansi. Dia mengatakan kalau Shen Wujin juga akan binasa, jadi setidaknya dia akan berguna di sana. Dan ketika mereka sedang mengatakan semua itu, Shen Wujin hanya diam saja karena memang mengetahui kalau para saudaranya itu tidak ingin pergi ke sana. Garis depan iblis, perbatasan melawan sekte iblis darah yang telah menguasai provinsi Yunnan. 10 tahun lalu, sekte iblis darah bertempur langsung dengan aliansi Murim dalam perang darah kebenaran. Setelah pertempuran brutal, aliansi itu nyaris berhasil menghentikan kemajuan mereka ke dataran tengah, tapi mereka tak bisa merebut kembali Yunnan. Kemudian, mereka merekrut seniman bela diri di sekitar Yunnan untuk menjaga dari sekte itu. Ini kemudian dikenal sebagai garis depan iblis. Tetapi setelah mengingat semua itu, Shen Wujin sadar kalau cerita tersebut hanyalah sejarah lama, dan sekarang yang harus bertahan di garis depan adalah para ahli waris garis keturunan langsung. Dan biasanya seseorang selemah dirinya tidak dikirim, namun insiden kali ini memberikan alasan untuk mengirimnya pergi. Dan ketika menyadari kalau ini adalah keinginan saudara-saudaranya, Shen Wujin sadar kalau dalang dibalik semua ini adalah salah satu dari mereka. Singkat cerita, ketika malam hari poek, Shen Wujin sudah berada di sebuah penjara. Ini persis terjadi seperti dalam ingatannya saat dia berusia 21 tahun. Ketika dia sedang mengingat kejadian-kejadian ingatan sebelumnya, seseorang datang ke sana, dan itu adalah Shen Wuyonha. Saudara perempuannya saat itu menanyakan bagaimana keadaannya, apakah dia baik-baik saja. Shen Wujin menjawab kalau dia baik-baik saja, dan bagaimana dengan Yonha. Shen Wuyonha lalu mengatakan kalau dia percaya Shen Wujin bukanlah pelakunya. Shen Wujin kemudian membenarkan hal itu dan mengatakan dia bukanlah pelakunya. Ketika mendengar Shen Wujin mengatakan itu dengan yakin, Shen Wuyonha terlihat kaget. Dia bertanya kenapa Shen Wujin mengatakan hal itu dengan begitu yakin. Shen Wujin lalu mengatakan alasannya yang sebenarnya. Dia satu-satunya temanku, tunanganmu. Kenapa aku harus membunuhnya? Saudara dan aku duduk berhadapan, minum bersama. Lalu aku melihat sebuah pedang yang bukan milikku menancap di punggungnya. Setelah mendengar cerita itu, Shen Wuyonha lalu bertanya kenapa dia tidak mengatakan ini sebelumnya kepada ayah mereka. Shen Wujin lalu menjawab dengan tegas, karena pergi ke garis depan tampak sebagai pilihan yang lebih baik untukku. Dia kemudian menceritakan sesuatu kepada Shen Wuyonha. Dia bercerita kalau saat dia masih kecil, dengan ibu yang pergi terlalu cepat dan tak ada keluarga untuk diandalkan, Shen Wujin harus bertahan hidup sendiri. Dengan kemampuan yang dia miliki, keluarga memanggil dia seorang jenius. Tapi untuk bertahan hidup, dia harus bersikap seperti orang bodoh. Peran itu menghormatinya sampai dia menjadi bodoh sungguhan, sebagai ai bagi klan yang hanya bisa tertawa konyol saat diejek. Itulah Shen Wujin selama 21 tahun. Dan untuk berubah, dia yakin harus pergi meninggalkan klan dan menemuinya di garis depan, idolanya dari masa lalu, naga angin Seolpung. Namun ketika memikirkan semua itu dan melihat Shen Wuyonha yang pergi meninggalkan, dia kembali memikirkan masa lalu. Tapi ketika dia sedang memikirkan hal itu, tanpa dia sadari ayahnya sudah berada di belakangnya di depan pintu penjara. Shen Wujin terkejut ketika melihatnya datang menjenguk. Dia juga kaget karena merasa ada yang berbeda pada pertemuan kali ini. Karena ketika dulu dia di penjara dan memohon untuk lari, ayahnya hanya menghela napas dan pergi. Ketika dia sedang memikirkan kejadian itu, ayahnya bertanya apakah dia benar-benar dipitnah.
Shen Wujin sendiri hanya diam saja saat itu. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya mendengar apa yang dikatakan olehnya kepada Yonha, dan apakah dulu juga sama seperti ini. Ketika dia sedang mempertanyakan itu, ayahnya kembali berbicara kepadanya. Jin, aku tahu kau hanya berpura-pura bodoh, tapi aku tak pernah tahu kau ingin meninggalkan klan. Seandainya aku menyadarinya lebih cepat, maafkan aku Jin, hidupmu hancur karena ayahmu yang tak berguna. Ketika mengatakan itu, ayahnya terlihat sangat sedih. Shen Wujin yang melihat ekspresi ayahnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena selama ini ayahnya tidak pernah ikut campur ketika saudara-saudara dan ibu mereka sedang merundung. Dia juga sadar kalau kekuasaan iparnya sangat luar biasa, bahkan ayahnya harus tunduk kepada mereka. Shen Wujin sadar kalau orang sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk membalas mereka. Ayahnya kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Shen Wujin lalu menjawab kalau dia hanya ingin diberikan waktu 1 hari di arsip patriarki. Ayahnya kembali lagi bertanya tentang permintaannya itu. Shen Wujin mengatakan kalau dia malu karena dia tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri klan mereka. Dan sebelum pergi ke garis depan, dia ingin belajar setidaknya sedikit. Dia kembali mengingat kehidupan sebelumnya di mana dia menjadi seorang patriark. Namun dia saat itu tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri klan Shenwu. Dan pada kesempatan kali ini, dia yakin jika bisa mempelajari teknik 13 pedang Shenwu, dia bisa naik lebih cepat. Tetapi ketika dia memikirkan tentang menguasai jurus tersebut, ayahnya mengingatkannya kalau dia tidak akan bisa menguasai seni bela diri dalam sehari dari sebuah buku. Dan karena Shen Wujin terus memaksa ingin mempelajarinya, ayahnya akhirnya mengizinkan. Dia juga bahkan ingin mengajarinya sendiri. Karena jika belajar seni bela diri tanpa guru itu akan berbahaya. Ayahnya kemudian langsung memintanya untuk duduk bersila sekarang juga. Shen Wujin kemudian langsung duduk bersila dan berbalik membelakangi ayahnya. Setelah dia melakukan itu, ayahnya langsung meletakkan kedua tangannya pada punggungnya. Dia mulai mengalirkan tenaga dalamnya sambil menjelaskan sesuatu. Yang akan kuberikan padamu adalah seni tak terbatas primordial. Aku akan membacakan bait-baitnya, hafalkan mereka. Setelah mengatakan itu, sambil terus memasukkan tenaga dalam, ayahnya membacakan bait-bait dari jurus tersebut. Shen Wujin yang mendengar jurus seni tak terbatas primordial yang diajarkan itu merasa kaget, karena biasanya jurus itu adalah seni yang hanya dipelajari patriark dan ahli waris saja. Tetapi ketika mendapatkan jurus yang sangat berharga, Shen Wujin tidak terlihat senang. Dia malah terlihat murung saat sedang melakukan itu bersama ayahnya. Dia bertanya-tanya perasaan apa yang sedang dia rasakan saat ini. Sementara di sebuah ruangan keluarga, anak-anaknya yang lain sedang memprotes keputusan ayahnya yang membiarkan Shen Wujin memasuki ruangan arsip. Mereka meminta ayahnya untuk memikirkan keputusan itu sekali lagi. Namun ayahnya tetap bersikeras ingin melakukan itu, meminta kepada mereka untuk jangan bicara apapun lagi. Ketika ayahnya berkata tegas tentang keputusan itu, ketiga anaknya yang ada di sana terlihat kecewa, terutama Shen Wugi. Dia yang paling terlihat tidak terima dengan keputusan ini. Sementara saat ini, Shen Wujin sendiri sudah memasuki ruangan arsip patriark dan saat ini sedang berdiri di depan pintu. Dia terlihat sangat senang karena baginya 1 hari saja sudah sangat cukup untuk mempelajari banyak hal. Setelah memikirkan semua rencana, Shen Wujin saat ini sudah menghafal semua seni bela diri yang ada di ruangan itu. Dia tidak sedang mencoba untuk menguasainya, hanya memasukkannya ke dalam kepalanya saja. Dan alasan kenapa orang-orang memanggilnya jenius adalah karena satu hal, ingatan fotografisnya. Shen Wujin di kehidupan yang dulu juga bisa bertahan di garis depan dengan meniru gerakan rekan-rekannya. Dan ketika mengingat itu dia tersenyum dan ingat kalau kaptennya menyebut kemampuan ini sebagai ingatan eidetik. Terlihat saat ini dia sedang duduk dengan tumpukan buku-buku tebal di hadapannya. Dia kemudian memulai untuk mempelajari seni tak terbatas primordial yang dipelajari kemarin dan melanjutkan untuk menguasai teknik tertinggi klan 13 pedang Shenwu. Singkat cerita, setelah beberapa saat menghafal banyak buku yang ada di depannya, saat ini dia terlihat terkapar di lantai. Dia sudah tidak sanggup dan merasa kepalanya ingin meledak. Dalam keadaan itu, dia mengeluh karena saat ini tidak mengerti sedikit pun tentang 13 pedang Shenwu. Dan karena tidak menemukan kemajuan dalam penelitiannya, Shen Wujin memutuskan keluar untuk mencari udara segar terlebih dahulu.
Dia saat ini sedang berbaring di taman sambil memandang ke arah langit. Dia saat ini sedang mengeluh karena tidak mengerti sebagian besar dari buku yang telah dibacanya ketika dia sedang melakukan itu. Tiba-tiba saja ketika saudaranya datang ke sana dan menghinanya, Shen Wujin itu juga langsung bangun ketika mendengar mereka membicarakannya. Mereka mengatakan kalau seorang babi sedang berpura-pura belajar seni bela diri dan mengatakan sifat babi tak pernah berubah karena terlalu jatuh senaknya dimanapun dia mau. Di belakang mereka juga ada dua orang wanita yang sedang berjalan bersama. Seorang wanita kemudian bertanya kepada mereka siapa orang yang sedang duduk di sana itu. Mereka dengan kompak langsung menyebutkan kalau itu adalah saudara mereka yang memalukan, mengatakan jika Shen Wujin itu terlihat lebih mirip babi daripada manusia. Dia bahkan memberitahu wanita itu kalau Shen Wujin sedang berlatih sebelum berangkat ke garis depan iblis besok. Dan ketika dia sedang menjelaskan tentang itu, wanita tersebut terlihat terpesona. Tetapi ketika wanita tersebut terus memandanginya dengan kagum, saudara-saudara yang menghentikannya. Dia tak pantas mendapatkan perhatian Nona juga. Babi itu pergi ke garis depan hanya untuk menebus sebuah kesalahan. Dan ketika mereka sedang mengobrol dengan wanita tersebut, Shen Wujin menyadari sesuatu. Juga, jangan bilang maksudmu Lady Juga Seoyul dari puncak pedang rahmat surgawi, jenius pedang yang muncul seperti komet dari klan Juga, yang pernah merendahkan dunia bela diri. Dan ketika sedang memperhatikannya, ternyata Juga Seoyul membahas dengan senyuman di wajah. Namun ketika melihat Juga Seoyul tersenyum kepada Shen Wujin, ternyata itu membuat Shen Wujin menjadi kesal. Dia langsung mendatangi Shen Wujin dan bertanya kepadanya, "Jadi saudara, apa kau belajar sesuatu? Kau berada di arsip eksklusif Patriark, kenapa tidak tunjukkan seberapa banyak kau berkembang?" Shen Wujin lalu membalas bagaimana mungkin bisa belajar setelah 1 hari latihan. Dia mengatakan kalau sedang melakukan yang terbaik saat ini dan meminta mereka untuk kembali. Tetapi ketika dia menolak dengan sopan, tiba-tiba saja Shen Wujin langsung menyerangnya dengan tinjunya. Dan karena melihat itu, Shen Wujin langsung menangkap pukulan itu dengan tangan kosong. Terlihat sebuah energi meledak ketika tangan mereka berbenturan, dan itu juga membuat Shen Wujin sangat terkejut. Namun saat ini Shen Wujin kebingungan karena dia merasakan rasa sakit hanya karena menahan pukulan itu. Dia berpikir untuk segera memperbaiki tubuhnya dengan cepat. Sementara saat ini kedua saudaranya yang lain sedang mentertawakan Shen Wujin yang tidak bisa mengalahkan kakaknya. Mereka mengatakan kalau Shen Wujin sedang pergi ke baris depan, dirinya lah yang akan menjadi aib bagi klannya. Setelah mendengar kedua saudaranya ingin menumbalkannya untuk menggantikan Shen Wujin, itu membuat Shen Wujin menjadi sangat kesal. Dia sekali lagi berlari untuk menyerang Shen Wujin yang saat ini sedang diam saja. Terlihat serangan-serangannya kini semakin cepat dan kuat. Tetapi ketika serangan itu datang, Shen Wujin pesan dari mencoba untuk terus bertahan meskipun merasakan sakit. Dan ketika menerima semua pukulan itu, dia langsung tersadar karena melihat sesuatu. Dia akhirnya fokus untuk memperhatikan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh saudaranya. Dan setelah melihatnya, dia yakin kalau itu adalah teknik Clan Shenwu, serangan 3 tekukan angin. Dan tanpa sadar ketika dia telah menyadari jurus itu, dia malah memuji Shen Wujin dengan mengatakan kalau pergerakannya luar biasa. Shen Wujin yang mendengar itu langsung berhenti sejenak. Wajahnya langsung semakin pucat dan tubuhnya semakin gemetaran karena sudah mencapai puncak amarahnya. Melihat saudaranya yang semakin marah karena ucapannya tersebut, Shen Wujin langsung meminta maaf dan mengatakan jika dia salah ngomong. Dia lalu meminta kepada Shen Wujin untuk kembali melanjutkan serangannya dan memukul lebih keras. Saudara-saudaranya yang lain mendengar ucapan Shen Wujin semakin tertawa dengan keras. Mereka juga menginjek Shen Wujin dari belakang sana. Tentu saja mendengar semua ejekan itu, Shen Wujin semakin marah. Kali ini dia datang untuk menyerang Shen Wujin dengan niat membunuh. Tetapi sekali lagi ketika serangan-serangan itu datang kepadanya, Shen Wujin hanya menerima dan menghindarinya. Dia akhirnya bisa memahami bagian-bagian yang tidak bisa dia mengerti hanya dari membaca buku. Dia terus memperhatikan serangan-serangan yang datang. Bahkan ketika serangan pukulan itu berganti menjadi tendangan, dia sadar kalau ini adalah teknik tendangan penghancur pelindung. Namun ketika melihatnya, dia sadar kalau Shen Wujin tidak bisa melakukannya dengan benar.
Dan karena melihat celah yang ada, Shen Wojin bersiap untuk melakukan sebuah serangan. Dan ketika dia melancarkan serangan itu, dia berhasil mengenai tubuh Shen Wuji dengan tepat, sehingga itu membuat Shen Wuji terluka dan memuntahkan darah. Dan setelah saling menyerang, mereka berdua langsung terjatuh ke tanah secara bersamaan. Melihat Shen Wuji yang terluka, kedua saudara yang lain merasa marah. Mereka berniat untuk menghajar Shen Wojin yang sudah kelelahan karena pertarungan tadi. Mereka bahkan menentangnya untuk melakukan gerakan itu kepada mereka. Shen Wojin sendiri saat ini hanya duduk dan menggerutu di dalam hatinya atas sikap buruk kedua saudara tertuanya itu. Tetapi ketika mereka ingin melakukan pembulian tersebut, juga Seoyul tiba-tiba berbicara kepada mereka, memukuli saudara yang terluka dan mengganggu seseorang yang hampir tak bisa berdiri. Memalukan, bukan begitu Chonyeon? Mendengar ucapan dari juga Seoyul, Shen Woseong langsung berhenti dan berbalik kepadanya, mengatakan jika mereka hanya ingin memeriksa saudaranya. Shen Wojin sendiri saat ini hanya duduk dan memperhatikan adiknya yang sedang menangis di tanah itu. Dia juga merasa kalau saudara-saudaranya itu benar-benar memalukan. Dia juga kesal karena membiarkan orang bodoh seperti saudaranya mengatur-ngatur. Singkat cerita, setelah memeriksa keadaan saudaranya yang terluka, mereka bertiga bersama para wanita langsung pergi dari sana dan kembali meninggalkan Shen Wojin sendirian. Shen Wojin sendiri tidak mempermasalahkan hal itu. Dia langsung kembali merebahkan badannya di tanah. Dia juga berpikir untuk segera mengurus badannya yang gemuk itu secepatnya. Tetapi ketika dia baru saja merebahkan badannya, seseorang datang lagi, dan kali ini yang datang adalah ayahnya sendiri. Shen Wojin terkejut dan langsung bangun dari sana. Dia mencoba untuk menjelaskan apa yang telah terjadi barusan kepadanya, tetapi ayahnya mengatakan sesuatu yang membuatnya terharu. Kau sudah bekerja keras, Jin, dan aku bangga padamu. Tahukah kamu, dari 4 pernikahan yang kulakukan, hanya 1 yang merupakan pilihanku sendiri. Dulu, aku mengira itu adalah kewajibanku terhadap klan, tapi sekarang aku tak begitu yakin. Shen Wojin sendiri hanya diam saja ketika ayahnya membahas masalah tentang pernikahannya dulu. Dan ketika dia sedang memperhatikan, ayahnya tiba-tiba bertanya apakah dia sudah menemukan manual untuk 13 pedang Seonwoo. Ketika Shen Wojin menjawab kalau dia sudah menemukannya, ayahnya kemudian berbalik, mengatakan kalau dia ingin berlatih sedikit keahlian pedangnya karena merasa sudah lama tidak melakukan. Ayahnya kemudian memintanya untuk beristirahat sebelum masuk kembali ke ruangan itu. Dan setelah mengatakan itu, ayahnya segera menarik pedangnya lalu melakukan beberapa gerakan. Ketika ayahnya mulai melakukan pergerakan-pergerakan tersebut, Shen Wojin langsung sadar jika ini adalah jurus 13 pedang Seonwoo. Shen Wojin saat itu memperhatikan dan sadar kalau ayahnya melakukan bentuk pertama hingga ke-13 dan kembali lagi ke bentuk pertama dengan lebih cepat. Dia sadar kalau ayahnya sedang menunjukkan sendiri gerakan-gerakan 13 pedang Seonwoo untuk memberitahu dan mengajarinya. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pergerakan itu, ayahnya langsung pulang dari sana dan Shen Wojin sendiri saat ini sudah berada di dalam ruangan arsip kembali. Dia saat ini sedang mempelajari buku-buku yang lain. Dia lalu menutup buku tersebut. Dia mengatakan sudah membaca semua jurnal leluhur yang ada di sana. Namun ketika dia menyimpan buku itu, dia mengeluh karena hampir tidak memahami bentuk-bentuknya sendiri dari buku yang telah dia baca. Tetapi ketika sedang menyimpan buku terakhir, Shen Wojin tiba-tiba saja merasa ada yang aneh dari buku tersebut. Dia merasa kalau satu sisi sampulnya terlalu tebal. Shen Wojin kemudian kembali mengambil buku itu dan memeriksanya. Dia lalu mencoba untuk memisahkan lapisan buku yang terlalu tebal itu. Dan ketika dia berhasil membuka lapisan tersebut, terlihat ada sebuah kertas kusam yang muncul dari sana. Shen Wojin kemudian segera mengambil kertas itu dan membukanya. Setelah membacanya, dia sadar kalau itu menjelaskan tentang sebuah gerakan. Judulnya mengatakan bentuk ke-14. Bahkan ketika membalikkan kertas, di belakangnya tertulis kalau itu adalah gerakan untuk bentuk ke-15. Setelah membaca semua tulisan yang ada di sana, dia tiba-tiba terkejut karena menyadari sesuatu. Singkat cerita, ketika malam hari poek, di ruangannya, Shen Woo-yeon-ha sedang bercermin dan menyisir rambut. Ketika dia melihat ke cermin, dia teringat dengan sosok juga Seoyul. Dia saat ini juga sangat mengaguminya, dan karena mengaguminya itu, tiba-tiba saja dia merasa kesal dan menghancurkan sisir yang dia pegang. Dia mengeluh karena tubuhnya terlalu pendek
Dan saat dia sedang mengeluhkan tentang hal itu, dia mendengar pelayan yang sedang membicarakan Shen Wuji yang terluka akibat serangan Shen Wujin. Para pelayan itu juga mengatakan kalau ada kejadian lucu ketika Shen Wuji mencoba untuk pamer di depan Lady juga, tetapi malah pingsan tepat di depannya. Namun ketika mereka sedang mengobrolkan dan tertawa tentang hal itu, Shen Yunha terlihat sangat kaget dan kecewa. Dia kemudian langsung membuka pintu kamar sehingga membuat para pelayan itu terkejut. Dia lalu bertanya kepada para pelayan dengan wajah yang menyeramkan, "Apa yang barusan kalian katakan? Bahwa saudara Gi terluka setelah dipukul oleh saudara Jin?" Para pelayan itu menunduk karena takut, lalu mengatakan jika yang mereka bicarakan itu adalah benar. Mendengar kenyataan itu, Shen Yunha menjadi semakin kesal. Sementara saat ini di tempat yang lain, juga Seol sedang menyerahkan informasi mengenai Xiao Wujin kepada temannya Chong Yon. Dia mengatakan kalau memberi informasi itu dari Haomun setempat. Chong Yon kemudian menerima informasi itu dan berterima kasih mengatakan akan membayar informasi tersebut. Namun ketika mendengar itu, juga Seol langsung menolak. Dia lalu bertanya kenapa Chong Yon menggali soal tuan muda yang gemuk itu. Dan ketika juga Seol sedang mengomentari tubuh gemuknya, Chong Yon tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya membaca informasi yang ada di sana dengan serius. Lalu ketika sedang berbicara, tiba-tiba saja juga Seol berhenti dan menatap boneka beruang yang sedang dipeluk oleh Chong Yon. Dia mengatakan kalau Shen Wujin sedikit mirip dengan boneka beruang yang dipegang olehnya. Dia lalu bertanya apakah Chong Yon menyuruhnya mencari informasi itu karena mirip dengan boneka tersebut. Chong Yon kemudian menjawab dengan pelan kalau dia hanya tertarik dengan gerakan yang dipakai oleh Shen Wujin dan membuatnya penasaran tentang masa lalunya. Juga Seol kemudian menanggapi ucapannya, "Hah? Bukankah itu cuma keberuntungan? Ya, meskipun aku petarung yang lebih hebat, kau selalu punya mata yang lebih tajam. Tapi apakah kau benar-benar tertarik pada babi yang roboh hanya dari satu gerakan sederhana? Bahkan pejuang hebat Hai menyerah mencoba memahami rasa penasaran anehmu. Siapa aku untuk menilai?" Dan ketika dia sedang membicarakan itu, tiba-tiba saja dia membahas sesuatu tentang penampilan Chong Yon. Dia bertanya apakah bisa membaca informasi itu dengan mata yang tertutupi oleh poni. Chong Yon mengatakan jika dia bisa melihatnya dengan jelas. Juga Seol juga bertanya kapan Chong Yon akan menyingkirkan poni tersebut. Dia mengatakan tidak mengerti kenapa menyembunyikan kenyataan seperti itu. Chong Yon kemudian bertanya sekali lagi apakah juga Seol benar-benar ingin dirinya menyingkirkan poni tersebut. Juga Seol terlihat berpikir sejenak. Dia mengatakan untuk jangan memotong poninya karena dia tidak ingin Chong Yon mendapatkan perhatian lebih karena itu akan membuatnya cemburu. Chong Yon akhirnya setuju untuk tidak memotong poninya dan itu ternyata membuat juga Seol benar-benar bahagia. Sementara saat ini di depan kediaman keluarga Shen Wujin sedang bersiap untuk keberangkatannya. Di sana ada ayahnya dan juga Shen Yunha. Ayahnya kemudian mengatakan kepada Shen Wujin untuk menjaga kehormatan keluarga mereka, memintanya untuk melayani dengan baik dan tetap aman. Shen Wujin sendiri langsung memberi salam dan menundukkan kepalanya. "Aku, putramu, akan membawa kehormatan bagi klan kita dan kembali. Terima kasih, Yunha, karena sudah menemaniku sejak pagi." Yunha sambil mengatakan itu bukan apa-apa, dia juga terlihat membawa sebuah bingkisan. Dia lalu menyerahkan bingkisan tersebut, mengatakan jika itu adalah onigiri yang dibuat sendiri. Shen Wujin tersenyum dan berterima kasih ketika mendapatkan bekal tersebut, mengatakan jika Shen Yunha adalah yang terbaik. Dia berkata akan menikmatinya dalam perjalanan nanti. Dan setelah menerima semua itu, dia langsung pergi bersama para pengawal yang ada di sekitarnya. Singkat cerita, saat ini Shen Wujin sudah berada cukup jauh dari kediaman keluarga. Dan ketika sampai di tempat itu, dia meminta semua orang untuk berhenti terlebih dahulu. Ketika Shen Wujin sedang turun dari kudanya, pemimpin penjaga bertanya apa yang akan dia lakukan karena ini belum waktunya istirahat. Orang yang memimpin penjaga itu adalah Jang Gangseong. Dan ketika melihat Jang Gangseong, Shen Wujin berpikir kalau orang ini tidak menyukainya. Shen Wujin kemudian mengatakan kepada semua orang kalau mulai dari sini dia akan berlari menuju Yunnan dan melakukan ini untuk menurunkan berat badan. Tetapi ketika mendengar itu, penjaga yang datang bersamanya merasa keberatan.
Jang Gangseong juga sama saja. Dia mengatakan bukannya tidak menghormati keinginannya, tetapi mereka sudah punya kontrak yang harus diselesaikan dan kerugian yang harus dipikirkan jika memperlama perjalanan mereka. Mendengar Jang Gangseong mengeluh tentang kerugian itu, Seon Woo-jin lalu menawarkan kuda, mengatakan jika dia akan memberikannya kepada Jang Gangseong. Mendengar ucapan tersebut membuat semua orang kaget karena kuda tersebut memiliki harga yang sangat mahal. Dan setelah melihat kondisi dari kuda itu, Jang Gangseong tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan serius. Aku akan jujur, kau mungkin tidak tahu, tapi kuda ini bernilai besar, terlalu berlebihan untuk diambil sebagai pembayaran. Dan ketika melihat sifat asli dari Jang Gangseong, Seon Woo-jin menyadari kalau dia adalah orang yang baik. Dia kemudian langsung meminta maaf kepadanya karena telah salah menilai orang. Dia mengatakan kalau merasa terhormat bisa berpergian dengan prajurit sehebat Jang Gangseong. Jang Gangseong kemudian mencoba menjelaskan situasinya, tetapi Seon Woo-jin tidak memberinya kesempatan dan mulai berbicara lagi. Sebenarnya, aku tahu betapa berharganya kuda ini, tapi aku tak akan mendapat harga yang adil di garis depan, dan kalau aku menyimpannya, aku mungkin kehilangan tekad. Jadi, demi keuntungan bersama, aku akan memberimu kudanya. Sebagai ganti, bolehkah aku meminta bantuanmu dengan beberapa hal di perjalanan? Ketika melihat Seon Woo-jin yang meminta bantuan dengan sopan seperti itu, membuat Jang Gangseong berpikir kalau sebenarnya gosip yang beredar tentang Seon Woo-jin tidaklah benar. Dan setelah mendengar tawaran tersebut, Jang Gangseong langsung menerima tawarannya. Mereka mengatakan akan melakukan segalanya untuk melindunginya dengan bayaran kuda tersebut. Dan setelah melakukan perjanjian itu, Seon Woo-jin mulai berlari dari Guiyang di Gujio menuju Yunnan. Jarak yang butuh 3 hari bahkan dengan kuda tanpa berhenti. Dalam kondisinya saat ini, itu akan sangat menyiksa tubuhnya. Namun Seon Woo-jin tidak ingin menyerah begitu saja, karena lari kali ini akan menjadi nutrisi yang membuatnya terlahir kembali. Dia kembali meyakinkan dirinya kalau di kehidupan kali ini dia akan berubah. Namun setelah beberapa saat berlari, meski dengan jarak yang cukup dekat, Seon Woo-jin sudah merasa kelelahan dan mulai memuntahkan isi perut. Dia saat ini sedang dibantu oleh Jang Gangseong untuk mengeluarkan muntahan tersebut. Dan setelah mendapatkan cukup istirahat, dia langsung berdiri untuk melanjutkan perjalanan kembali. Namun, kejadian itu terulang lagi. Baru saja berjalan beberapa saat, dia sudah berbaring di tanah. Dia tidak menyangka kalau lari dengan tubuh gendutnya akan menjadi sangat sulit. Dia bahkan tidak bisa bertahan selama 15 menit, sampai-sampai tidak bisa menggerakkan jarinya. Ketika dia sedang mengeluhkan hal itu dan sedang sangat kelelahan, tiba-tiba saja ada seseorang yang memberinya sapu tangan. Dan ternyata orang itu adalah Cheong Yeon. Ketika melihat Cheong Yeon memberikan sapu tangan itu, Seon Woo-jin langsung bangkit karena terkejut. Nyonya Cheong Yeon, maafkan aku telah menunjukkan pemandangan seperti ini. Dan ketika dia mengatakan itu, Cheong Yeon terkejut karena Seon Woo-jin setelah mengetahui namanya. Seon Woo-jin lalu menjelaskan kalau mendengar namanya dari Nona juga sewaktu berkunjung ke rumahnya. Dan setelah mendapatkan penjelasan itu, Cheong Yeon memberikan sapu tangannya sambil mengatakan sesuatu. Ini ambil, aku punya lebih banyak, jadi simpan saja. Teruslah bekerja keras, aku akan menyemangatimu. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi dan meninggalkan Seon Woo-jin. Dan akhirnya setelah Cheong Yeon setelah cukup jauh dari sana, beberapa orang langsung memuji Seon Woo-jin yang berhasil mendapatkan sebuah sapu tangan dari seorang nyonya, sehingga membuat mereka semua iri. Seon Woo-jin sendiri saat ini tidak terlalu mempedulikan, namun dia juga senang karena hal ini telah membuatnya merasa bangga. Dan setelah cukup istirahat, dia kembali memulai perjalanannya bersama mereka. Tetapi baru saja berjalan sedikit, dia kembali memuntahkan isi perut. Dan karena melihat kondisinya saat ini, Jang Gangseong berbicara kepada teman-temannya untuk makan dulu sebelum bergerak kembali. Mengatakan kepada mereka kalau mereka akan sering makan di luar mulai sekarang. Seon Woo-jin sendiri terlihat malu ketika Jang Gangseong mengatakan hal itu. Singkat cerita, malam pun tiba dan terlihat mereka sedang memasak sesuatu di tengah hutan. Seon Woo-jin juga sedang berjalan mendekati mereka. Dia bertanya apakah boleh jika dia ikut makan bersama mereka juga. Jang Gangseong mengatakan jika dia tidak keberatan. Dia juga bertanya, bukankah saudarinya sudah menyiapkan makanan untuk dirinya? Seon Woo-jin sendiri mengatakan kalau saudarinya bukan juru masak yang handal.
dan yang dia buat tidak bisa dikatakan layak untuk dimakan. Para penjaga tertawa ketika mendengar itu. Mereka juga saling bercanda di tengah malam tersebut. Mereka bahkan bercanda kepada Xian Wujin. Lalu orang yang menikahi saudarinya bakal celaka, dan itu sekali lagi membuat mereka tertawa. Xian Wujin sendiri hanya diam saja ketika mereka sedang bercanda. Dan ketika itu dia sangat pucat karena makanan yang diberikan oleh Shen Wu Yunhak benar-benar beracun. Dia yakin karena hewan yang sudah memakan makanan itu langsung mati seketika.